jeleknya lagi pembagiannya juga nggak adil menurut gue. Pembagian apa nih? Bagi hasilnya. Oke, Gue hitungnya fee. Oke. 20% dan setiap gue latihan sama dia gue mesti bayar lagi. Buset, itu kelaparan lo fight. Gua rahasiakan inisialnya lah, inisial orangnya. Dia bilang jangan makan nanti enak. Jadi kesannya kayak gue over berapa kilo gitu kan? Iya. Kagak. Isu yang terjadi di luar itu bro. Lo kan dengar juga kan? Kan gosipnya kan itu aja. Iya. Isunya gede kan. Si Rudy over 2 kilo. Berani sebut nggak penghasilan lo waktu itu pas dapet bel? Saking totalitasnya coach gua menjadi atlet e-sport, dibawa lu PS4-nya. Oke lah, orang mikir, lu ngada-ngada, lu yang salah. Sekarang kita lihat aja, dia punya fighter apa enggak sekarang? Lanjut ke part yang ketiga. Makin dalam. Gua nggak mau nangis nih. Oke, langsung saja, nggak usah basa-basi. Nih gue mau tahu, kok Bang Rudy bisa kenal bela diri itu awalnya gimana? Bela diri ya? Ya pasti rata-rata sama, sering dibully lah. Ada yang bully lo bang? Ada kan, gue kurus. Serius? Kurus gue. Oh dulu ya, bukan yang sekarang ya. Kalau SD. Kalau sekarang dibully lo? Sekarang nggak ada, sikat lo. Oke, bulinya gimana bang? Bully ya karena gue kurus ya, karena suka rese. Apa lu? Gitu-gituin apa lu? Sial tuh gue. Aduh, gue nggak bisa ngapa-ngapain ya. Ya dari situlah awalnya. Terus gue seneng berantem di sekolah ya untuk ngebuktiin juga kalau lu jangan macam-macam sama gue udah bisa berantem nih gitu. Sorry nih bang, lu tuh sebenarnya suku apa sih bang? Gue ini kalau orang nyebutnya tuh Cina Benteng. Cina Benteng. Iya, itu Cina yang udah benar-benar nggak ada Cina-Cinanya dah. Cuman dia tuh udah tinggal di Tangerang tuh udah lama banget. Jadi udah membaur gitu. Jadi udah ini membaur lah. Gue kalau disuruh ngomong Cina nggak ngerti gue. Suruh balik ke Cina juga nggak ada yang terima gue. Iya gitu. Oke. Nah itu waktu itu buliannya ada nggak yang ke arah rasis? Pasti ya? ada. Oke. Ada. Tapi jarang juga sih karena gue hitam kan. Wah mau putih ah. Oh iya ada ininya lah, sawo matangnya ada lah. Beda lah, gue bukan yang gelodok-gelodok lah. Tapi mata ini sih. Mata doang. Jenis banget sih. Oke. Pernah juga di Semea ya. Di Semea. Kan gue dulu di SMK. Semea tuh SMK Semea, ya. Ceweknya banyak cuy. Wih. Biasa lah pada cemburu cowok-cowok itu. Ya udah gue dikeroyok lah. Dikeroyok loh. Dikeroyok gue di WC. Berapa kali tuh akhirnya setelah dikeroyok gue ngelawan terus. Keluarin lah gue. Lo ngelawan dikeroyok berapa kali kejadian kayak gitu lah. Intinya gara-gara ya cuma ngeliatin aja gitu, lagi lewat ngeliat, boleh lihat ya kan, langsung ya gue nggak seneng, gue ngelawan, keroyok lah gue. Waktu itu lo udah kenal bela diri belum? Belum, gue cuma suka nonton UFC aja. Suka nonton UFC, suka nonton film action. Berarti lo tawuran lo waktu itu ya serampangan sembarangan gitu? Serampangan. Cuman gue sering berantem juga gara-gara cewek. Wih. Yes. Main bola berantem, cewek berantem, sekolahan berantem mulu. Memang basicnya lo nakal lah, suka kekerasan lo ya. Iya, kita tuh pengen ngebuktiin gitu. Gara-gara pengen ngebuktiin jadinya berantem mulu. Tapi emang ngaruh, begitu kita berantem mulu orang-orang kan respect di sekolahan itu. Iya. Dulu kan premanisme masih sangat jalan banget. Gue dulu dipalakin dulu bang. Sama juga lo. Sempat dipalakin bang. Lo pernah dong. Gue waktu SMP bang dipalakin bang. Udah gue miskin pula dipalakin, waduh. Iya. Ya begitu sama gue juga. Gimana? Pernah dipalak lu bang? Pernah. Kasih lah. Oke. Dan sampai akhirnya lo belajar bela diri tuh gimana bang? Gue tuh udah minta ke nyokap ya dari SD, gue pengen belajar karate, belajar silat, nggak dikasih. Ya gue dari keluarga biasa sih. Ya kan? Alasannya lo nggak dikasih? 1, ya mungkin duit. 2, takut kena saraf katanya. Kena jadi saraf. Gila. Iya. Anjing kata gue, parah amat ya. Yaudah. Dan itu mesti kita edukasi juga tuh orang-orang. Kayak gini mesti kita edukasi. Iya. Coba dari dulu gue udah ikut bela diri kan, udah enak tuh sekarang gitu. Udah jadi juara dunia. Nggak telat gitu kan. Ya. Ini kan telat gue. Umur 26 ya gue baru belajar. 25 akhir gitu lah. Gila.
26 baru mulai loh. Baru mulai. Dan masuk pelatnas loh. Pelatnas. Gak sembarangan kan bisa sampai ke pelatnas Bisa itu. nyaingin senior ya kan, yang Iya udah loh. jauh lebih lama. Lo kebayang lo latihan dari SD? Wah, Iya, udah juara internasional bisa lo. lah. Ya, kalau pengurusnya bagus. Pengurus dan tim. Pengurus dan tim. Ini kita balik ke part 1 lagi. Kayak masih sakit hati ayo. Kayaknya gak bakal hilang sakit hati itu ya. Bakal hilang kan. Sedih. Jadi lo bener-bener kenal bela diri tuh di umur 26. 26. Apa pertama kali bela diri lo? Muay Thai. Muay Thai. Muay Thai. Jadi gue dulu diajakin temen kayak Muay Thai. Wah, gue emang sering nonton Ombak dulu kan. Wih, Tony Jaa, bro. Film-film Tony Jaa zaman. Ya kan, mantap. Ternyata itu gak bisa dipakai di real. Tapi gue demen dengkul, elbow. Karena gue dulu pernah berantem juga tuh sama orang gara-gara cewek. Gue dengkul sampai ompong. Gue udah pakai tuh Muay Thai. Cewek. Gara-gara cewek. Enggak. Gara-gara cewek. Oke. Masih cewek gue hajar lu. Gara-gara cewek. Ya. Jadi gue dengkul tuh, gue gebukin. Nah, pakai elbow, pakai knee. Makanya gue demen Muay Thai. Ompong langsung. Ganti rugi gue, kalau nggak dipolisin gue. Jadi lo nonton film, lo aplikasiin. Tapi nggak yang sampai gue naik sini. Itu nggak bisa. Nggak Bisa. Oke. Iya. Karena sangat efektif. Jadi gue pikir, yaudah Muay Thai aja dulu dah. Lo dipolisiin di sini. Iya. Kalau gue nggak ganti rugi itu gigi, gue dipolisiin. Jadi dia giginya pakai Ompong, gigi palsu. gigi palsu. Itu rumah gue sampai di Implan dia. implan. Gue sampai didatengin 30 motor gue. Wih. Gila, teman-teman dia semua tuh. Gitu. Muay Thai. Emang basicnya berandalan Anda ya. Andalan. MMA juga gue pakai, gue praktekin. Gara-gara cewek juga. Wih. Gue double leg takedown. Boom. Aduh, keras hidup gue. Lo aja lihat dari film, dari tayangan UFC aja bisa belajar gitu. Iya. Gue cepet belajar orangnya. Oke. Gimana lo memang benar-benar dipegang pelatih yang sesungguhnya ya kan? Makanya itu yang masih gue sesalkan. Sesal ya, telat ya. Telat belajar. Oke. Ketemu dengan orang-orang yang salah. Setelah telatnya lo belajar, lo masih bisa tembus internasional tuh gila sih. Iya. Bener. Berarti kan lo ngejarnya itu kan Totalitas gue. gila lo bener-bener pasti sprint banget untuk ngejar sampai orang lewatin yang level-level nasional lo lewatin dulu gitu. Ya gue selalu praktekin TKD, maksud gue totalitas, konsisten, disiplin. Wih. Sampai sekarang juga gue masih TKD ya. TKD. Intinya itu. Moto hidup lo tuh bang. Motonya itu. Totalitas. Ya kalau mau sukses. Ya. Kita bahkan ya nggak ada kata telat. Kalau kita ada kunci 3 kunci itu menurut gue. Kan sampai sekarang ya badan gue masih stabil aja. Gue masih kering aja. Masih lumayan lah ya kan. Gue kan tadinya udah jadi ya lo manajer lah, lumayan lah. Udah ada jabatan. Di apa nih? Tempat apa nih? Perusahaan. Gue tinggalin semuanya. Untuk bela diri. Iya. Tadi lo di usia 26 itu lo posisi lagi kerja apa kuliah apa gimana? Ya, kerja sambil kuliah. Kerja sambil kuliah. Kerja sambil kuliah. Lo nyentuh Muay Thai. Pertama kali belajar di mana? Maaf. Di Bintaro kayaknya tempatnya Bang Marcel dulu dah. Apa tuh? Kickboxing camp apa gitu. Muay Thai kickboxing kalau nggak salah ya. Sampai lupa lu. Sampai lupa gue. Situ. Terus gue ke tempat lain, di tekniknya beda-beda. Akhirnya gue nekat keluar negeri pertama kali ke Thailand langsung. Gue pengen belajar. Ini lo belum kenal pelatnas itu belum kenal? Belum. Oke. 2010 ini ya. Apa yang akhirnya memutuskan lo untuk gue harus belajar ke luar negeri nih? Ke pusatnya langsung lah gitu, ke negaranya langsung. Kan gue buka camp waktu itu, langsung gue buka tuh, gue cari temen gue yang ngedanain. Gue buka camp tuh. Lo kenal Nekat Muay Thai gua, berapa lama baru. udah buka camp aja lo? Langsung, karena gue langsung wah ini di dunia gue. Oh gitu. Iya. Lo latihan Totalitas langsung. Lo ngerasa happy di situ, lo ngerasa enjoy di situ, nih passion gue nih. Lo langsung buka bisnisnya. Dan gue langsung kepikiran orang-orang kalau nyobain ini pasti sehat, pasti juga seru. Ini bisa lah kayaknya jadi bisnis. Dan itu Muay Thai pertama kali di Tangerang tuh gue. Sampai Theo pernah di under lo kan? Pernah ikut dia ke camp gue. Iya. Theo aja sempat ikut lo. Theodorus Ginting seorang Ikut, dia jadi fighter loh. di bawah dia di Bandung tuh. Di manajemenin lo gitu. Bareng-bareng kita. Bareng-bareng. Kita ke Indo aja waktu itu. Ya udah. Gue kenal orang-orang yang sekarang kita kenal lah. Iya. Orang-orang lama tuh bagus lah.
Akhirnya lo memutuskan belajar ke Thailand langsung. Ya. Di mana waktu itu? Gue udah searching itu di Sitmoncai. Sitmoncai. Itu spesialisasinya ya low kick. Low kicknya. Oke. Kan tipikal tanding lu kan ngadu tulang Bang, gue lihat. Iya. Dari sana ternyata belajarnya. Belajar. Jadi kalau ngelihat tanding-tandingnya Bang Rudi itu sukanya low kicknya ngadu tulang kering. Iya. Ternyata dari sana. Cuman ya gue masih nekat aja, tanding-tanding, masih belum jago tapi udah tanding. Ya belajar di sana di Thailand. Di sana beberapa kali, 2 kali lah. 2 kali di pasar malam sekali. Terus di pertandingan yang ya mungkin kejuaraan RT kali ya. Nah, sekali. Apa yang lo rasain, perbedaan yang lo rasain latihan di Indonesia dengan di Thailand? Satu, ya pelatihnya beda. Ya pastilah. Pelatih di sini tuh masih asal-asalan gitu. Oke. Ngajarin tekniknya ya kan, masih asal-asalan. Di sana beda, ya atmosfer juga beda kan. Apalagi kita bayar juga, udah beda. Kurang lebih sih sekarang sama menurut gue. Kalau sekarang di Indonesia sama di Thailand kurang lebih sama aja gitu. Karena orang juga belajar dari sosmed. Oh, cara pet begini, sudah tekniknya begini. berkembang, teknologi udah maju. Enggak. Dulu enggak. Iya. Salah-salan aja. Tendangan kayak snap biasa gitu doang. Kalau Muay Thai kan harus muter abis power kan. Nah, ini enggak. Teknik low kick juga beda-beda. Yang dari sanda nendang salah. Kalau sanda kan dilipet. Iya. Stuk kayak taekwondo lah. Gitu. Nebas gitu kan. Kalau Muay Thai enggak, bener-bener muat. Iya, nebang gitu kan. Iya, nebang pohon teorinya kan. Berapa lama lo latihan di Thailand waktu itu? Pas pertama kali ke sana? Pertama kali sebulan setengah. Sebulan setengah. Jadi gue sering bolak-balik tuh. Sampai gue bisa ngedatengin owner Sitmoncai ke camp gue. Karena mereka udah respect juga kan. Gokil. Iya. Lo seserius itu ya ngejalanin sesuatu? Iya. Totalitas. Selalu. Lo memutuskan tanding di sana tuh setelah berapa lama latihan di sana? Kunjungan kedua lah baru berani. Kunjungan kedua baru berani fight sana. Di pasar tuh. Di pasar ya eventnya ya. Karena di sana udah merakyat. Merakyat dari kecil. Iya kan? Eventnya tuh ya udah kayak jalanan aja udah gitu dan nggak ditimbang ya kalau di pasar. cek. Oh iya main. Anjing banget ya. Nggak ditimbang gila. Untung ketemunya gue anak SMU. Masih bisa gue makan. Menang waktu itu. Menang, gue pincangin udah. Low kick. Gue modal low kick doang lah. Gue belum belajar tinju, belum apa. Ya ngepet-pet doang. Cuman insting tinjunya tuh belum keluar. Ya udah gue sikatin terus. Oke. Gokil sini gokil banget. Ya nekat aja. Ya pantesan di Thailand sana tuh apa ya, banyak juara dunia. Terlahir banyak juara karena memang Jam udah terbang. jadi habit, Jam terbang dari kecil. Culture-nya dari mereka dari kecil udah fight terus. Gitu. Ada namanya di Lumpini Stadium itu anak-anak SD itu udah rekornya puluhan kali main. Karena di Lumpini kan ada standarnya. Kalau lo sekian kali main baru boleh fight di Lumpini gitu kan. Ini gue liat nonton anak-anak kecil ini rekornya berapa kali main? 50 sekian. Ini dia baru lahir langsung tanding apa gimana? Iya. Apa tiap hari tanding, apa tiap minggu tanding gitu? Kalau di sini mau 50 kayaknya butuh 10 tahun lebih kali ya. Itulah. Beda culture-nya memang ya. Beda. Makanya nggak bisa kayak rules yang PBMI di bawah 24 maksimal. Nggak bisa. Di Indonesia nggak bisa. Di Thailand bisa. Karena dari kecil udah boleh fight. Dan eventnya banyak. Industri lah. Dan menurut gua ini PR Menpora sama KONI. Jadikan olahraga dan bela diri itu industri. Sebagai industri. Iya dong. Entertainnya harus dibangun. Sekarang kan kita cuman kayak apa sih? Ya, butiran debu lah. Iya. Gak ada artinya kayaknya. Ya, ala kadarnya lah. Ala kadarnya. Sedangkan di dunia bela diri negara-negara maju itu udah industri. Iya. Mestinya bisnisnya udah jalan. Itu. Iya. Setelah lo kelar latihan di Thailand udah tanding yang tadi udah cek fight nggak pakai timbang. Oke, lo udah dapet ilmu low kick, lo pulang Indonesia lagi, lo matengin di bisnisnya. Lo ngebuat camp itu. Masih. Iya. Dua-duanya masih sebagai businessman dan fighter juga. Dan itu banyak yang bilang kayak nyokap gua, kayak istri gua ngomong, "Lo ngapain jadi atlet ya kan? Udah umur segini. Lo enggak akan bisa berkembang." Cuman ya gua udah terlanjur suka. Gua buktiin aja ke mereka. Ya bisa, masih bisa kan. Oke, ngomong-ngomong soal nyokap nih,
sosok seorang Rudy Golden Boy sendiri di mata nyokap tuh gimana sih? Wah, anak bandel gue. Anak bandel yang nggak diprediksi akan berhasil gitu. Sekarang ya belum berhasil, cuman lumayan lah. Prediksi anak gagal lah ya kan. Menurut gue sih itu ya, kayak karena gue ngerasa ya gue jarang diberikan hal yang terbaik. Oke. Ya semua selalu ke adik gue cewek sih. Cuman ya itu nggak masalah buat gue. Dari situ gue bisa jadiin itu motivasi. Contohnya lo nggak selalu diberikan hal-hal yang terbaik tuh seperti apa misalkan? Ya kalau misalkan adik gue kuliah yang tempat yang bagus, gue yang ala kadarnya aja. Karena lo bandel kali. Bisa jadi. Bisa jadi. Oke. Gitu. Intinya ya begitulah. Jadi lo mendapatkan perlakuan yang beda, merasa seperti itu. Beda. Perlakuan beda. Dan orang tua gue tuh mengharapkan gue tuh jadi karyawan aja, kerja di saudara gue gitu. Saudara gue kan orang kaya lah istilahnya. Dan keluarga gue kayak bonyok gue tuh kerja sama mereka lah. Jadi mesti nurut. Mungkin kan cara pandangnya orang tua zaman dulu kan ya udah ngikutin aja pattern yang udah ada gitu. Iya. Sedangkan lo tipikalnya out of the box. Gue out of the box. Gue benar-benar beda. Di keluarga gue nggak ada tuh yang jadi atlet. Nggak ada yang berpola pikir seperti gue gitu. Nggak ada. Mereka pengennya gue ngelanjutin aja udah jadi karyawan, hidup apa adanya aja udah gitu. Hidup normal lah ya, seperti orang pada umumnya. Iya. Gak asik. Tapi lo nggak bisa gitu. Gak asik. Gak asik ya. Gak ada seru-serunya hidup. Adrenalin yo, ya kan. Yo. Direspekin sama orang. Itu beda. Iya. Tapi yang unik juga lo kalau nggak salah pernah jadi atlet bola juga. Bener nggak tuh? Atlet bola kampus aja lah. main bola ya kan. Tendangan gue lumayan, makanya low kick gue kepake gitu. Dari situ. Gak dapat bola, dapat kaki orang. Dan itu sering berantem tuh gara-gara itu juga. Sering berantem. Oh di bola sering berantem juga. Terus kalau mau ketemu tim yang rese, pasti semua ngajak gue. Udah siap berantem. Udah. Gak ya kayak kungfu soccer itu yang tiba-tiba lagi tengah lapangan kunci Inggris jatuh kelonting. Kayak gitu. Lagi. Iya kan ketemu yang rese-rese di body dikit ngajak berantem. Berantem langsung. Kayak gitu. Iya. Keras juga emang. Jadi main bola tapi malah ujung-ujungnya berantem. Nyari berantem. Oke. Kalau gue nyari berantem. Gitu. Gue aktif sih itu, aktif main bola. Aktif ya. Aktif banget. Oke. Sekarang kita balik lagi. Lo datang ke Indonesia dari Thailand tadi datang ke Indonesia. Lo fokus bisnis. Pertandingan pertama kali lo di Indonesia itu kapan? Event apa? Tarung Muay Thai ya? Muay Thai. Tarung Muay Thai. Itu gue masih belajar juga. Sama lah menurut gue pengurusnya gak beda jauh. Itu event pro apa? Pro. Lo langsung pro di Indonesia? Gila. Langsung pro. Lo gak pakai amatiran dulu? Atau lo yang gak ada, jarang. Oh lo tiba-tiba jadi dari member. Tadi kan lo latihan member pastinya pertama. Lo udah langsung latihan pro gua. Ke Thailand. Udah pede nih. Pede lo udah mental naik pasti lah. Udah naik balik Indonesia langsung main pro. Main pro. Gokil. Siapa lawan pertama lo? Serial Effendi. Street. Legend semua. Serial Effendi juara Muay Thai di Indonesia. Profesional. Iya. Temu dia. Kayak gimana permainannya? Ya, waktu itu berjalannya. Pasti lo inget banget dong pertandingan pertama lo. Ingat. Si Serial Effendi ini ya atlet yang bagus juga. Waktu itu ada Angki juga kan. Ada si Sam Limau juga. Bagus-bagus tuh. Nah kita berempat nih lumayan lah. Selalu di atas lah. Di antara yang lain gitu. Iya. Ya menurut gua pengurusnya ya kurang lebih politik juga. Fighter-fighter yang batu-batu di kubu yang B. Masuk gua Serial, Fuad. Yang kurang-kurang kubu sini. Dan itu ada fighter dari yang ownernya gitu. Pengurus. Ya udah gua fight nih sama si Serial. Waduh, keras juga nih lawan gua. Ya seru sih, gua low kickin aja terus. Gua low kickin terus, kalau dia dekat gua clinch. Gua banting juga kalau enggak salah ya. Clinch nih udah. Hasilnya TKO, kalah dia. TKO. Jadi ternyata Anda pernah kalah sama Bang Rudy, Bang Serial ya. Jangan sombong Anda suka bully saya kalau di tempat latihan. Jangan sombong sekarang gue pegang kartu lo pernah kalah sama Bang Rudy. Ada videonya gak? Dulu ada, hilang sih di gue. Dendam sama dia, gue mau pamerin sama dia video. Ada video lo kalah nih. Jangan sombong lo.
Serial yang bagus dia. Dia bagus. Batu dia, keras. Jadi lo waktu itu lo awal main langsung menang. Terus kaki itu kan main, besoknya main lagi. Kaki gue udah bengkak, turnamen. Kaki gue bengkak, kuping gue kalau nggak kena pukul apa kenapa gitu. Jadi cauliflower gue, cauliflower dan masih belum disuntik, belum ditarik. Langsung ketemu Fuad tuh ngeri juga. Gue pernah bareng ke Thailand sama dia. Fuad pernah. Bagus juga dia. Yeah. Dan gue masih belajar, belum bisa tinju gue. Gue menungguin low kick aja. Dan cornernya, tadinya corner gue tuh si Mas Erik. Mas Erik, iya gue bareng juga ke Thailand. Itu dia kan. Iya. Pindah pas gue lawan Fuad, gue udah ngomong, Mas Erik kaki saya sakit Mas Erik. Aduh, ini saya udah bocor. Bocor iyalah. Dan gue masih jaga berat karena katanya waktu itu masih timbang ya besoknya, kata pengurus gitu. Gue masih jaga berat dong. Ternyata enggak, lo Fuad udah makan terus. Ya udah, gue masih lemes tuh. Gue udah ngomong ke Mas Erik. Mas Erik ngomong pindah lah, kok pindah corner? Kok begini nih pengurus nih kata gue. Itu kawan-kawan pelajarannya kalau di dunia fight, jangan pernah percaya sama siapapun. Jangan pernah tunjukkan kelemahan Anda kepada siapapun. Bener gak? Bisa begitu. Pelajarannya di situ bener gak? Iyalah. Jangan pernah percaya siapapun. Simpen buat diri sendiri kalau lo lagi sakit. Kaki gue sakit ya. Udah gue nerima dipukulin aja, gue blok sampai capek sendiri gue. Gue pernah lihat lo tanding di foto di RCTI itu apa sih? Yang gue lihat video MNC. Iya. Oh, event itu. Itu. Harusnya ada videonya lawan serial, harusnya ada. Harusnya sih ada. Ya, gue soalnya pernah lihat di YouTube kalau nggak salah lo lawan si Fuad. Iya, Bang Fuad. Itu habis lawan serial, coy. Sehari setelahnya. Iya. Kalau mau turnamen tuh mestinya bener-bener pas hari itu. Jadi belum bengkak. Iya. Wah, sekalian kan ditindis di hari itu, jadi belum kerasa badan. Pelatih Thailandnya ngomong, ini kenapa eventnya begini sih? Kenapa besoknya? Harusnya hari itu juga. Dan kenapa pindah-pindah corner? Kata dia. Iya. Dia ngomong gitu juga gue. Wah. Pantesan gue lihat videonya nih, jujur nih. Lo dipukulin gue ngelihat nendang sakit. Mungkin kalau teman-teman nyari ada tuh Fuad versus Rodi di YouTube ada. Gue pernah lihat di YouTube. Hancur. Iya. Gue masih jaga berat. Fuad tuh gede banget tuh kan. Iya. Gede kan. Gede parah orangnya. Makan dia. Gede parah orangnya. Gue masih jaga berat. Gue kira timbang lagi. Nyata nggak jadi. Karena itu masih suka ganti-ganti rules. Fuad nih Andriego Fuad kan. Ganti-ganti rules. Ganti-ganti rules mulu. Tadinya namanya bukan tarung Muay Thai, Challenger yang ikutin yang dulu. Terus semua pada protes, kita pada mau pulang, ya kan? Udah pulang ke rumah, dipanggil lagi. Jadi masih ngaco-ngaco acaranya. Karena mungkin baru kali. Iya. Ya masih labil lah. Iya. Labil ya. Cuman yang permainan-permainan itu ya kelihatan banget lah. Oke. Ya udahlah. Kayaknya selalu ada begitu di semua lini deh. Aduh. Kayak gue bilang gue banyak dapat pahitnya. Iya. Terus lo kalah dari Fuad. Habis itu apakah lo putus asa atau berlanjut? Putus asa pasti. Gue langsung mikir mental drop. Mendengerin kan omongan mertua gue yang dulu yang omongan. Udah nikah itu? Belum calon. Oh, calon. Iya. Aduh, apa emang ini bukan dunia gue ya? Iya. Itu pasti bener. Itu gue sering ngalamin ketika gue habis kalah. Iya, kalau kalah anjing. Pastilah, iya. Fighter pasti begitu. Pasti. Begitu. Hancur tuh. Ya udahlah, gue vakum dulu tuh. Tapi gatal lagi. 2 bulan itu enggak bisa dibohongin. Darah kita itu enggak bisa dibohongin. Kok gue masih pengen tanding lagi ya. Ya udah. Lanjut nih sekarang nih. Ini kayak kutukan menurut gue nih. Enggak berhenti gue. Lo mulai memberanikan diri, gue harus fight lagi nih. Gue enggak bisa, gue gatal nih gitu. Lindu Aji kayak pernah. Iya, Lindu Aji. Lindu Aji. Kayaknya Lindu Aji dulu deh pertama kali. Gue lupa. Lindu Aji dulu. Udah saking banyaknya tanding jadi lupa. Bukan. Ini fighter begini. Kebanyakan pukul. Tapi ada beberapa fighter ketika dikatain, lo kebanyakan kena pukul. Ada yang marah lo bro. Ada ya? Ada. Ya, kan. Kita lagi bercandaan gitu, lagi di circle fighter. Iya. Ada yang marah bro. Kenapa? Nggak tahu. Emang dunianya begini kan. Kan maksudnya ya kita maksudnya bercanda kan konteksnya, dan itu memang real, bercandaan yang real gitu. Emang real. Harusnya kan santai-santai aja gitu. Ada yang marah. Gue biasa aja gitu. Gitu lah bro. Oke. Abis itu ke event Lindu Aji. Temu? Gue lupa namanya. Gue salah dapet advice. Apa tuh?
Waktu itu tandingnya jam 11 lewat malam. 11 lewat malam. Dan makan terakhir gue adalah jam 12 siang. Buset, itu kelaparan lo fight. Gua rahasiakan inisialnya lah, inisial orangnya. Dia bilang jangan makan nanti enak. Ya udah gue gak makan. Terus lu tahu Nitrik? Suplemen yang Jack 3D. Nggak tahu gue. Yang buat pre-workout lah. Oh, pre-workout. Oh, oke, pre-workout. Jack 3D itu harusnya setengah kalau masih baru. Gue dicekokin 2 dan gue belum makan. Lu bayangin. Bisa mati, men. Asam lambung gue langsung naik pas mau tanding. Gila itu mah. Dan gue belum makan apa. Lu bisa kenapa-napa di situ, men. Gue gue langsung kunang-kunang kayak orang mau mampus kali itu. Lo inisial. Nama depan aja. T ya. Oke. Ntar abis ini kita obrolin deh siapa tuh T. Terus gue diomelin sama tinju si Ibrahim, Ibe, terkenal juga Ibe. Lu ngapain nurutin katanya? Lu gila lu, gue udah ngomong jangan lu ikutin juga. Begini akibatnya. Gue sampai mau muntah-muntah. Karena asam lambung naik, pas naik itu udah lemes langsung. Baru nyerang dikit aja gue udah langsung kayak lemes badan. Nah itu kalah gue. Itu event pro ya, kickboxing ya. Pro semua nggak ada. Kickboxing atau apa waktu itu? Kickboxing ya. Lindo aja kan sering ngadainnya kickboxing. Dari itu 2 kekalahan pertama gue. Nah dari situ gue langsung main pro main amatir, fokus di situ amatir. Banyak main di amatir banyak. Iya. Lo coba cari harapan baru di tempat lain. Iya, karena emang pro kan jarang ada eventnya kan. Nah, sedangkan amatir ada terus. Ya udah, fokus di amatir gue itu. Dan sejarah amatir lo udah kita obrolin di part 1. Udah lumayan panjang. Nggak perlu kita ulas lagi di sini. Nanti kita membara lagi. Kesel lagi gue. Kita sekarang lompat ya, yang event amatirnya udah kita bahas di part 1. Teman-teman bisa nonton di part 1. Akhirnya seorang Rudy Golden Boy memutuskan untuk masuk One Pride MMA. Itu gimana ceritanya, bro? One Pride ya, karena gue diajakin seseorang untuk jadi wasit juri dulu. Waktu itu gue lagi istilahnya udah pensiun Muay Thai lah, pensiun fight. Gue jadi wasit juri. Dan katanya acaranya disupport oleh Bakri. Masuk TV lagi. Wih, mantap nih kata gue. Ya udah gue jadi wasit juri dulu. Pas gue jadi sempet lo mimpin jadi wasit. Mimpin beberapa pertandingan. Iya sih, gue kayak orang ngeliat ya. Iya. Ya udah gue putusan, waduh kayaknya seru ini, gue masih bisa lah. Darah gue mendidih lagi nih. Pas lo ngewasitin lo malah pengen fight? Pengen juga. Gue hajar, goblok hajar. Oh, jadi ngewasitin apa mau? Panas juga gue. Hajar dong. Makanya gue kalau jadi wasit suka fight. Gemes gue. Ya udah begitu. Akhirnya gue putuskan audisi. Audisinya lah online apa waktu itu langsung datang? Offline datang dong. Datang ya? Proses gue profesional. Jangan gara-gara orang dalam. Sorry. Ini gue. Dapat grade apa? Grade A. Grade A, wis. Gokil. Jadi latihannya ya gue dibully dulu sama anak kuliah lah. Ya kan BJJ kan nggak ngerti kan? Iya loh. Take down. Oke. Sip. Ya udah. Langsung audisi abis itu. Lo kan memang harus matang dengan BJJ. Lo belajarnya pertama sama siapa tuh BJJ itu? Sama CEO One Pride. Oh, langsung yang punya event ya. Iya. Oke. Sama CEO. Terus menurut gue ada beberapa kekurangan sih dengan gue berlatih sama dia ya. Satu, dia cuma 1 orang. MMA mesti ada beberapa pelatih. Iya. Nah, dan selama gue MMA, gue cuma latihan sama dia tuh grappling. Lu bisa bayangin. Jadi striking gue nggak berkembang. Tapi ada efek bagusnya. Grappling gue ya makin bagus. Takedown defense gue, takedown gue, lalu BJJ gue lumayan. Cuman ya jeleknya striking gue hilang. Pasti. Insting gue hilang. Iya. Insting gue hilang. Pasti. Yang jeleknya lagi pembagiannya juga nggak adil menurut gue. Pembagian apa nih? Bagi hasilnya. Oke. Gue hitungnya fee. Oke. 20% dan setiap gue latihan sama dia gue mesti bayar lagi. Wow. Double. Wow. Yeah. Gue pernah dengar ada beberapa atlet juga seperti itu. Iya. Yeah. Dan ya menurut gue sih MMA itu mesti beberapa orang pelatihnya. Pelatih striking, pelatih grappling, strength and conditioning gitu. Boxing sendiri, tangan. Menajemin elbow nih sendiri, wrestling sendiri. Bener.
Jadi menurut gua ya jelek. Nggak bisa satu pelatih. Nggak bisa. Oh ini disikat semua sih sendiri. Lawan pertama lo di One Pride MMA siapa? Adanya Paul. Alfa Lumihi. Oke. Dia dapat grade A juga masalah. Iya, gue nonton sih. Iya. Kasihan bro, lu jangan lo gitu bro. Iya. Langsung digebrak sama dia. Udah lama bro. Udah lama, gatel. Langsung digebrak lo. Iya. Ya padahal itu juga gue nggak latihan. Lo kan serem banget sekali nongol. Waduh, tatonya di mana-mana. Orang juga deg-degser ketemu lo gitu. Sama lah, gue juga ngeri-ngeri lah. Tapi dia kan sebelumnya udah pernah fight juga. Dia kan maksudnya dia bukan debut dong pas ketemu lawan lo atau debut? Lupa. Kayaknya debut deh. Lupa gue juga. Tapi kayaknya dia nggak debut deh lawan lo. Menurut gue dia nggak debut. Lupa. Lo yang debut. Debut ketemu dia langsung. Menang. TKO. Iya. Menang TKO. Udah lama rasanya nggak begitu. Jadi gue langsung euforia, ya kan. Wah. Gue bisa balik lagi ternyata nih. Iya. Waktu itu umur berapa lo? Mulai balik 31 ya. 31, 32 gue. Iya, udah jadi om-om ya. Iya, lawan gue sama anak muda semua, 20-an semua. Aduh. Tapi ternyata masih mampu bersaing. Bisa. Jangan salah ya kan. Langsung next ke lawan berikutnya siapa? Lawan berikutnya siapa? Si Rengga ya? Rengga. Wah, Rengga agak kampret juga Rengga. Di turnamen itu enggak? Turnamen gue. Oh iya, turnamen lo ya. Turnamen. Lo yang digebrak di sini. Di sini gue. Dia dikagetin langsung ditempel. Oh, mampus. Tos langsung tempel. Iya. Gue bilang striking mampus abis nih. Nggak dikasih kesempatan buat gerak. Iya. Langsung dikunci. Dan gue baru belajar ground juga kan. Harusnya tangan gue whizzer gitu kan. Ini gue malah headlock. Oke. Jadi ke belakang dia. Tapi nggak apa-apa. Listen learn. Ya. Di situ lo bener-bener. Cuman kampretnya ya gitu. Tos langsung. Peluk. Dia pinter. Gue akuin dia pinter. Iya. This is MMA. Iya. Gak apa-apa. Listen learn. Jangan percaya orang. Jangan percaya orang. Lo terlalu percaya dari tadi lo polos mulu bro. Karena gue kan tos gitu. Fight baru. Oke. Biasanya gitu kan. Yaudah, ini langsung di vlog ya udah. Mungkin dia sayang banget gitu sama gue ya. Gak apa-apa. I love you too. Kalau ngeliat pertandingan di lawan Rengga tuh lucu banget. Anjir tuh gue. Gue ngapa-ngapain kecekek ini. Mending kalau kalahnya bonyok masih. Iya. Bonyok hancur gitu. Fine aja gitu kan. Cekek ya udah ngetap. Aduh anjing. Sakit. Dia baru tos langsung lawannya masuk. Boleh. Beneran. Iya, enggak apa-apa. Nah, di situ lo jengkel gemes mau balik lagi atau gimana lo? Gemes gua mau balik. Lo pengen rematch lawan dia enggak? Tadinya, tapi enggak juga udah. Gua udah dewasa. Wih. Listen learn. Oke. Ya mungkin berarti, kan dia respect sama striking gua, dia kayak gitu ya udah. Ya, dia tahu lah siapa lawannya. Ya udah. Legend di Muay Thai. Apa ya. Berikutnya jadi lo gagal untuk mendapatkan sabuk nih kan turnamen. Gagal dapat moge, gagal dapat sabuk. Iya. Itu itu gimana tuh? Mana gua nurunin setengah mati kan. Aduh, gua berat gua udah 64-65an gitu. Nurunin ke 56 gitu kan berat. Dengan usia lo yang sekarang metabolisme udah nggak sekencang dulu gitu. Beda. Tapi puji Tuhan lah masih bisa bersaing gitu loh sama yang muda-muda. Iya. Itu gokil sih, luar biasa sih. Abis lawan Rengga, lanjut si Iwan kayaknya, Iwan Hermawan. Iya. Wah, KO juga Iwan tuh, gue ngeliat pertandingannya. Gue lagi di kubunya Iwan waktu itu. Satu tim gue sama Iwan. Oh, satu tim gue. Sekarang kemana? Dia nggak pernah main lagi. Nah itu dia. Dia masih main. Sempat dia yang terakhir main dia ada lumayan lah cedera yang lumayan. Oh gitu, jadi nggak main lagi. Ya nggak tahu ya, masih dia sempat main di Lindo Aji juga kalau nggak salah kemarin terakhir. Menurut gue dia lumayan ada talent, bisa dikembangin. Iya. Strikingnya lumayan. Masih bisa berkembang lagi. Iya, dan groundnya juga sempat viral juga gerakan ininya kan. Triangle-nya. Iya, sayang. Nah, di situ lo menang. Lanjut dari si Iwan tadi lo menang KO. Sampai berdarah-darah ngocor, tapi lo kena pukul juga sama Iwan kan? Nah, hidung gue nih. Hidung gue pas telak banget gitu ngadu gitu. Patah hidung gua. Nah, orangnya soalnya mainnya nabrak juga modelnya. Iya. Tipikalnya sama kayak lu. Satu pukulan aja tuh. Telek tuh hidung gua.
Wah anjing darah tuh. Wah sikat. Iya. Lo menang dengan berdarah. Wah itu keren banget sih ekspresinya dapat. Hidung lagi bengkok ya. Dapat ekspresinya tuh. Terus next lanjut lawan si Winardi. Winardi bagus juga tuh. Itu kontender apa statusnya tuh? Ya intinya gue dibanting tuh hampir leher gue patah tuh sama Winardi. Kalau gue nggak karena dia sanda basicnya. Begini kan. Waduh. Gue langsung nekuk untung lolos. Dan di situ gue menang dari sweep terus, dari counter terus dari bawah. Gue balikin terus, pukulin di situ. Berhasil tuh. Ground and pound. Lu gini aja terus, lu jatuhin aja terus ngelapak tuh. Udah, menangnya begitu kan. Lu udah tahu cara keluar dari posisi ground. Escape-nya udah tahu. Lagi banting lagi aja. Sombong Anda. Gue balikin. Udah menang. Itu jadi pelajaran dari lu tadi kalah kecekek itu ya. Jadi lo belajar ground lebih matang lagi. Lo matengin lagi. Di situ menang apa lo lawan Winardi? TKO juga gue. Ground and pound. Gokil. Langsung abis itu Wardi masalah. Title fight. Gokil. Dan lo berhasil ngambil sabuk. Iya. Itu gila sih. Kemenangan. Itu gila sih. Itu di depan pendukungnya semua itu. Itu pertandingan yang cukup alot menurut gua. Alot. Karena nempel di cage mulu. Gila. Yang satu takut kena pukul. Yang satu takut kena kunci. Yang satu takut kena kunci. Jadi cuman pelukan di pinggir cage. Selama 5 round. Yang nonton kecewa. Main aman gua. Yang nonton tuh kesel semua itu asli. Gua aja kesel. Pelok-pelokan mulu woi. Tapi pas gua diplokin terus di cage, gua ternyata bisa ngebalikin terus gua nih. Ya udah, lanjut terus. Game plan lo pada saat itu apa sih untuk ngelawan si Wardi? Karena kok bisa terjadi pertarungan seperti itu gitu. Sebenarnya hit and run. Pukul lari. Iya, cuma kan striking gua enggak dilatih. Gimana? Susah. Instingnya belum dapet lah. Kebanyakan latihan grappling. Jadi makanya gua bisa counter kuncian-kunciannya gitu kan. Dan badan juga mantap. Gila Kimura diginin banget sih. Satu tangan aja gua. Waduh. Power lo gede banget. Power gede banget. Itu orang-orang pikir gue beda kelas ya. Udah sama itu. Sama itu. Gue liat komen-komen orang, ini beda kelas kenapa diaduin. Sama itu beratnya. Berat lo pada saat itu in apa ada overnya? 0,1. Over 0,1. Itu karena miskom. Waktu itu pelatih sang CEO biasanya kan yang fighter utama tuh di akhir. Timbangnya di akhir. Tapi gue kayaknya udah gak tahan, gue udah mau mati gue, ya kan, parah muka gue, didahulukan 0,1 doang, gue tinggal buka collar itu, masuk, nggak dikasih, yaudah. Jadi kesannya kayak gue over berapa kilo gitu kan? Iya. Isu yang terjadi di luar itu bro, lo kan dengar juga kan? Kan gosipnya kan itu aja. Iya. Isunya gede kan? Si Rudy over 2 kilo. Agak. Oh itu berarti salah tuh isu itu. Salah. Siapa lagi ngarang? Gue sempat denger itu loh. Dia over 2 kilo makanya badannya beda tuh, gede tuh. Bener, gue denger itu. 0,1. 0,1. Yang gue sesalin itu. Gue tinggal buka collar itu. Kok gue buka ini enggak? Ya harusnya boleh loh. Kan kalau di UFC aja pakai handuk, ditutupin handuk gitu. Iya, enggak boleh. Telanjang bebas. Ya udah, over aja. Akhirnya jadi kontroversi kan. Kesannya kayak gue over berapa kilo. Bener. Gitu. Dapat potongan berapa persen, bro? 10 ya. 10% potong lagi. Jadi buat teman-teman yang belum tahu nih, ketika lo weigh in gak masuk, potong bayaran. Berani sebut gak penghasilan lo waktu itu pas dapet belt? Masih inget gak? 14 ya. 14 juta. Nggak nutup lah buat fight ya. Tahu suplemennya ya. Latihannya bayar double. Ya emang segitu kali. Itu udah the best kali di Indonesia. Lumayan. Event mana bro yang mau ngasih segitu? Lumayan. Indonesia. Cuman emang kalau di sekarang nih ya, kita nyari dari sponsor lebih gede sih ya. Sponsor ngasih lebih gede ya. Sponsor ngasih lebih gede. Ya kan, tapi lo dapat sponsor ya gara-gara event itu bro. Kalau dipikir-pikir bro. Bener. Ya sebenarnya kan pinter-pinter kita aja nyari sponsor. Bener. Cuman kalau nggak salah kalau menaruh sponsor di logo mesti bayar lagi ke One Pride ya. Oh gitu. Iya kan. 700 apa 800. Oh iya zaman gue juga sih. Iya. Jadi kalau yang sponsornya cuman 2 juta sejuta ya pas-pasan banget.
Menurut lo apa yang harus dilakukan promotor itu gitu untuk mensejahterakan atletnya atau fighternya? Satu, mungkin yang tadi sponsor harus bayar, gue rasa mesti dihilangin tuh. Ya kan? Dan dicarikan sponsor. Kalau bisa, iya dong. Jadi kan fighter itu bintang juga. Jangan malah kayak iri-irian sama fighternya. Malah jadi nggak berkembang. Akhirnya fighter malah ninggalin. Maksudnya iri-irian sama fighternya tuh gimana? Ya kayak fighter yang ngomong A diplesetin B, terus fighternya ada yang bagus dikit dibilang star syndrome. Waduh. Ya kan ini banyak kejadian seperti ini kan. Oke. Ya maksud gue nggak usah seperti itu lah. Nggak usah ketakutan fighter ini akan jadi belagu gitu. Kalau bayarannya bagus, perlakuannya bagus, fighter akan stay. Benar. Bagus. Dan gue lihat sekarang One Pride fighternya agak kurang ya. Beberapa orang yang baru ngomong ke saya juga gitu. Iya, jadi termasuk penonton di luar loh ya, yang selain pemain One Pride, maksudnya penonton pada umumnya ngomong gitu. Beberapa pada. Iya, jadi kurang menarik. Zaman-zaman baru-baru kita main tuh rame, seru ya kan. Sekarang jadi kurang menjual fighter-fighternya. Dan mestinya itu di review di review lagi lah. Kenapa? Iya. Kenapa semua pada pindah, semua pada keluar? Itu penting sih. Benar. Berarti memang harus ada evaluasi. Gitu. Dilihat lagi kenapa ya kan, kok fighter kita pada hilang. Ya kita mau nggak mau harus open mind gitu. Harus menerima masukan, saran untuk gede bareng-bareng. Bener. Kalau ini kan kayak ada rules yang dirubah juga ya, kalau nggak salah kontrak jadi 3 tahun karena takut. Serius? Loh, gue baru tahu. Gue dulu 2 tahun doang dulu. Dulu 2 tahun. Iya. Dia nggak mau fighter pindah ke One. Nggak boleh. Nggak mau karena banyak yang pindah kan. Udah digedein, pindah. Oke. Ya. Bukannya life is choice? Makanya. Jadi sekarang ditambahin jadi 3 tahun. Gitu. Dan kalau ada yang udah kontraknya habis nggak memperpanjang, dia mesti ngulang lagi dari bawah bayarannya. Oh. Jadi tadinya fighter yang udah mau ikut lagi, pas digituin, nggak jadi dah, malas banget gue, ngulang lagi. Harusnya jangan seperti itu, jadi pada nggak ikut lagi. Gue dulu nih, ini cerita real gue nih. Dulu gue kan habis kontrak di One Pride. Ya. Kebetulan ada event internasional nawarin gue, Brave MMA kan. Oh yang di Brave. Iya. Gue izin dong ke One Pride. Oke. Ini sama CEO-nya lah dan kawan-kawan dan lawyernya apa segala. Sama tim One Pride gue bilang, ini kebetulan saya ada tawaran main di Brave MMA. Dan saya juga udah menyelesaikan kontrak dengan baik-baik loh. Saya nggak ada melanggar apapun. Saya mohon izin untuk fight di event ini gitu. Oh, nggak bisa. Nah. Gitu. Kalau lo keluar nggak lanjut kontrak ya udah lo nggak bisa balik lagi selamanya. Nah itu. Nggak boleh. Gue mikirnya gue orang Indonesia nih. Ya paling kan event yang terbesar kan One Pride. Ya udah gue akan balik lagi ke situ gitu ketika kan itu 1 kali kontrak doang Brave kan. Iya. Dan gue nggak ngelanggar apa-apa kok gitu. Iya. Tapi dia bilang nggak boleh main lagi di One Pride. Nah itu kan. Nah terus ya gue selalu percaya nih ya, Rizky udah ada yang atur gitu. Gue nggak pernah takut dengan Rizky gitu. Gue nggak pernah cemaskan itu. Ya gue putuskan ya oke, life is choice. Gue ambil di Brave. Alhamdulillahnya menang. Iya. Di situ kan gue rekor bagus bisa masuk ke One FC. Iya. Jadi ada jalan. Kan ketika kita percaya sama Tuhan, ada aja rezekinya. Jangan, nggak bisa kita mau diatur sama orang, nggak bisa bos. Iya mau di-cut rezekinya gitu. Nggak bisa. Kenapa emang kalau orang ngambil itu dulu terus balik lagi? Kalau fighter bagus kita terima dong One Pride. Dan kita nggak ngelanggar apapun. Bener. Nah ini yang gue sayangin. Iya. Makanya banyak yang out. Nah itu mesti dievaluasi lah. Bukannya gue kompor atau apa ya, ini memang selama kita bener nggak usah takut teman-teman gitu. Banyak nih teman-teman yang curhat ke gue juga, gue nggak mau komplain bro kalau ada masalah gini-gini, gue takut nggak dimainin lagi. Ada beberapa teman yang seperti itu. Iya. Kita lanjut lagi ke pertarungan lawan Wardi. Akhirnya lo menang di situ. Ya. Lo dapet champion. Ya. Dapet belt. Itu nama lo langsung. Iya. Main Wardi gitu ya. Cuman abis itu kan rematch. Gue kan mempertanyakan, woi rematch apaan woi? Kenapa rematch ini pertama kali di One Pride ada rematch? Apa gara-gara kesayangan One Pride nggak boleh kalah? Saya gue tanya tuh ke coach gue. Ya udah terima aja. Game plan sama aja. Oke, ya kan.
Ya udah gue terima. Ini nggak ada dana lebih nih karena rematch, ya kan? Rematch loh, nggak ada, udah stop deh, udah segitu doang gitu. Ya udah dong, mestinya dia mempersiapkan gue dengan matang dong. Sang legend ini, gue nggak nyebut nama lah ya. Dia mempersiapkan gue dengan matang dong. Sang legend ini ya. Sang legend. Tapi dia malah sibuk main game bro. Waduh. Main game PS4. Wih. Lagi baru keluar kali PS4-nya waktu itu. Division game Division namanya. Dia main terus pagi, siang, sore, malam, sampai subuh. Anjir. Istrinya cerita lah. Oke. Istrinya cerita, anjir gue gak latih-latih, gue cuma diprogramin, tapi suruh latihan diri. Gitu. Terus pas BJJ pun latihannya ala member. Ala member, gak ada drill, gak ada di Shark Tank. Kan harusnya fokus latihan dong, kita kan mau fight. Tetap dong. Harus beda. Iya. Cuman paling sekali-sekali doang tuh pernah ada yang dikeroyok gitu kan. Kroyok, Shark Tank. Ada, cuman nggak seperti dulu yang Wardi pertama kali. Itu sering banget. Lo ngerasain perbedaan itu? Beda banget. Dia sibuk main game. Habis itu bener aja pas tanding bisa gue pegal lu. Fatigue. Gue pegal, iya fatigue, badan gue fatigue. Biasa dulu ada drill di cage, ya kan? Makanya gue di cage kuat tuh. Ya sebelum kan? fight ada dulu. Drill dulu di backstage. Enggak, pas tanding. Pas persiapannya. Pas persiapan tanding Wardi pertama itu banyak drill, banyak sparring, Shark Tank. Nah yang kedua nih enggak. Makanya pas di yang pertama gue di catch tuh kuat kan, karena itu drill terus gue. Nah yang kedua enggak, pegel lah langsung. Pegel, ya udah kalah kan, karena cekek. Dan waktu itu rame banget PSAT. Gue nggak bisa dengar corner gue. Pas si Wardi udah di sini, ngadep samping, masuk samping ke catch. Salah, gue malah ngadep ke sini. Kebalikannya. Jatuh gue. Ya memang gitu, salah dikit fatal. Rear neck choke. Harusnya cage kan. Nggak kedengeran gue. Ya udahlah. Akhirnya gue cari tahu kenapa nih badan gue kenapa begini. Oh iyalah. Tugas pelatih itu paling penting. Sepak bola aja selalu pelatih disalahin kan. Udah cuma ngatur strategi. Apalagi ini. Baku hantam ya kan. Dari situ akhirnya gue kecewa. Gue diem aja deh tuh. Gue mau masuk ke One Champ aja tuh gue kecewa sama One Pride. Ya kan bisa-bisanya nih rematch lagi ya kan. Udah gitu gue nggak dilatih-latih lagi sama dia. Ya udah gue mau ke One Champ. Tapi masih kontrak sisa 2 bulan kalau nggak salah. Masih kontrak di One Pride, lo udah pindah ke One Championship? Iya, gue udah ngajuin dan gue dapat lawan. Udah. Yang ngajuin lo sendiri apa yang manajemen lo? Manajemen gue itu orang dalam tapi nyusahin sebenarnya. Punya orang dalam tapi kayak nggak punya orang dalam. Orang-orang mikir kesannya orang dalam tuh enak gitu gue ya. Kagak. Dia nggak bisa cornerin gue dan dia nggak bisa banyak minta macam-macam karena takutnya lu kan murid gue gitu. Oke. Akhirnya kan dia dan istrinya itu kan manajer dan pelatih. Harusnya dia ngurusin dong. Harusnya dia nge-push orang dalam. Udah putus kontrak aja si Rudy, dia mau pindah. Iya. Dan itu harusnya manajer gue bisa melakukan itu karena dia orang dalam juga, dia kenal orang-orang dalam One Pride, tapi dia nggak lakukan karena dia takut karena ya hubungan gue dan mereka. Karena lo muridnya. Ntar anak mas golden boy. Iya, nyusahin ntar akhirnya sesuai nama Anda karirnya mereka jadi bahaya gitu. Takut gitu. Akhirnya kita nungguin, padahal sebenarnya lo latihan di Charles. Iya, di Charles bagi hasil juga. Hasil tanding tetap kena potong. Oke. Sebenarnya kalau yang pas tanding di One Pride awal-awal enggak. Awal-awal masih belum. Pas banyak baru. Pas sudah mulai lumayan ya. Tapi meskipun dipotong pun memang enggak seberapa. Iya. Cuman ya udah. Masih disikat juga gitu, enggak seberapa juga. Tapi di sini lo akhirnya berhasil pindah ke One FC. Itu gimana ceritanya itu? Akhirnya kita masih email ya kalau nggak salah, email ke One FC, daftarin gue, rekornya segini-segini dan mereka manajer lo tadi itu yang mendaftarin. Kenal. Ternyata Anda juga masih kesayangan sama dia loh, masih dibimbing untuk masuk ke sana. Tapi tadinya itu udah selek dulu karena gue kalah sama Wardi, gue diemin mereka kan. Lo didiemin kalah? Gue diemin mereka karena dan mereka nggak mau disalahin. Nah, biasa lah di Indonesia. Biasa. Playing victim. Apa ya? Ketika lo menang dipuja-puja, kalau kalah sampah. Iya, benar. Indonesia. Bukan salah coach. Iya. Iya udah, iya. Ya udah gue diem aja.
Akhirnya dia lagi sibuk dengan persiapan apa tuh, SEA Games apa Asian Games ya, yang BJJ. BJJ, oke. Gue juga nggak terlalu dipegang lah sama dia. Setelah itu baru kita fokus ngomongin ke One Championship. Dan gue berhasil diterima sama One Championship dengan nominalnya lumayan juga waktu itu. Lebih lah daripada yang pemula gitu. Ya udah lanjut. Karena lo punya gelar ya, champion tadi. Juara, rekornya lumayan. Rekornya udah lumayan. Ya udah, fight. Fight lo pertama di One Championship melawan siapa? Filipin, si Kaji Ebin. Kaji Ebin. Menang di situ. Menang grappling. Wih, submission. Nah, grappler gue orang. Lo pertama kali submission gak sih di sini? Iya. Benar. Seorang striker berhasil submit di event internasional. Dan itu baru dipelajarin tekniknya seminggu sebelumnya. Berarti udah mau karantina dong? Atau udah karantina? Baru kasih tahu jurusnya. Crucifix, Americana. Wis. Harusnya dari dulu, cuman karena gue ya lumayan cepat belajar, ya udah bisa gue. Terus yang lawan kedua, lawan si Asraful Islam sama juga. Strikingnya apa nih, coach? Tendang aja high kick. Baru latihan nggak pernah dilatih. Gue tendang. Lo latihan mandiri berarti. Selama di One FC lo latihan mandiri. Mandiri ya, sama sore sama dia. Sore tetap sama dia. Kadang pagi sama dia. Tetap ditemenin dong lu ah. Iya, setelah gue komplain baru bener. Baru 3 pertandingan bener, 1 begitu lagi. Ya manusia bro, ada hilafnya. Kan memang tugas kita juga saling mengingatkan. Iya, makanya gue bilang 2 kali. Anda harus positif tinggi. 2 kali aja. Kan begitu lagi tuh. Lawan Chan Rotana kan. Ada game Division 2 bro. Gue tahu nih kan gue anak game juga. Ada Division 2 udah. Coach gue hilang-hilangan nih. Gue cek di PS kan. Ada lagi online coy. Kalau gue tanya kapan kita latihan, aduh lagi gak enak badan nih. Waduh, gue cek online. Kok begini ya? Manusiawi bro, manusiawi. Oh iya, salah gue, mungkin gue terlalu banyak menuntut gue. Iya, Anda terlalu banyak meminta. Iya, orang mau main masa gak boleh ya kan? Orang kesenangan, orang kan punya hak untuk menyenangkan dirinya masing-masing. Tapi kan orang yang punya tanggung jawab bro. Iya juga. Bagi hasil bro. Kalau gak bagi hasil gak apa-apa. Lu main aja. Iya, lu dipotong ya? Potong 20%. Kalau dari 100 juta udah 20 juta. Lumayan. Mendingan gue sewain pelatih tuh ya kan. Sebulan lu 2 juta, sebulan 2 juta, 2 juta. Pelatih lu lengkap, banyak lagi. Tapi enggak, 1 orang doang. Kalau gak bisa, gak sanggup ya ngomong aja. Karena gue mempertaruhkan nyawa gue, reputasi gue di ring. Reputasi bener. Akhirnya kan kalah gue. Gila, 1 ronde. Waktu kalah lawan Chan Rotana. Ronde 2. Chan Rotana ya. Oke, yang ngalahin Abro juga gak? Iya. Iya. Udah tahu lawannya kayak itu gitu. Itu dari Kamboja. Itu orang lehernya pendek dia. Iya. Batu sekali tuh orang. Bener. Lawannya kayak gitu masa lu malah asik-asikan main game sih. Ya kan? Lo keteteran banget di situ asli. Stamina gue habis. Stamina lo keteteran di stamina. Benar. Ya sekarang gue disuruh nge-gym doang latihannya. Kembali sekelas event internasional disuruh nge-gym doang. Yes. Nge-gym doang, terus kalau malam ya BJJ kayak waktu Wardi kedua itu. Ala member. Tapi everyday. Tiap malam. Senin sampai Kamis. Jumat tuh MMA. Udah. Terus kan dia sibuk dia ada pergi audisi One Pride sang legend nih. Audisi One Pride ke Medan. Jadi hampir seminggu hilang. Terus dia honeymoon Korea. Gue pikir ya udah 3 minggu nih. Mungkin abis ini dia fokus. Honeymoon ke Korea. Anjing, gue ditinggalin lagi. Menurut gue sih bro, yang salah lu. Lo ngambil pelatih yang sibuk bro. Orang sibuk bro. Salah lo bro. Dan gue menuntut lebih gitu. Iya. Ya ngomong aja kalau dia gak sanggup ya kan. Terus gue latihan sendiri bro. Event internasional bro. Iya kan. Lawan lo tuh latihan sehari bisa 4 kali tuh. Dia pelatihnya sampai 3 loh. Abis gue kalah sama Chan Rotana dia nyamperin gue. You are very good fighter. I have three coach. Coachnya langsung nyamperin gue 3-3-nya. Anjing udah 3 tuh gue. Gue cuman 1. Itu pun honeymoon mulu. Terbang-terbangan mulu coach gue. Main game mulu. Anjing. Yaudah, jadi lo mau tantang dia gak? Tantang coach lo? Dia legend bro. Gue mah apa bro. Oh iya legend. Aduh. Tak terkalahkan. Ada yang lebih parah. Apa tuh? Jadi kalau kita main di One kan, kita disuruh karantina dulu di hotel kan.
Saking totalitasnya coach gue menjadi atlet e-sport, dibawa lu PS4-nya. What? Dibawa. Dan kalau dia ikut gue karantina, istrinya kan ikut. Jadi kita sekamar bertiga, bro. Apa? Anjir. Lo tapi gak ngeliat adegan? Enggak lah. Mereka gak begitu lah. Atau lo titip selimut mungkin? Sekalian lah. Enggak. Kalau itu aman. Cuman yang parah ya PS sampai dibawa gitu. Dan kadang sampai jam 2, jam setengah 3, sedangkan gue butuh tidur. Oh iya. Tapi dia tetap cuek. Gak peduli lo tidur apa kagak. Hunting time, brother. Hunting. Gokil sih. Ya ini banyak yang orang gak tahu dan gue masih diem aja. Iya. Nah ini nih. Orang penonton nih taunya kita fight di atas ring aja, nggak tahu suka dukanya kita di belakang kayak gimana. Nggak tahu gitu. Mereka taunya goblok ya kan, lu mau banget. Lu nggak tahu ceritanya, bro. Lu loyo banget sih tanding. Lu lihat di balik fight di hotel kita bisa tidur apa enggak? Yo, dilatih dengan baik apa enggak? Itu parah. Gua ambil foto. Gue lihat barang bukti. Biar lo ketika ngomong nggak ada pencemaran nama baik. Kenyataannya ini. Benar. Oke. Ya udahlah. Akhirnya gue diemin tuh. Gue diemin juga. Gue kapok kan. Gila nih. Gue agak pasif lah gitu. Gue di blok. Di blok? Iya. Sama bininya. Waktu itu gue sempet ngomong lu kenapa? Kok lu diem aja kata si Legend. Gue datang ke rumahnya dong. Ya karena begini-gini gue sampaikan kenapa gitu kan. Ya udah abis itu nggak lama gue masih begitu aja, di blok gue, IG gue di blok, bini gue di blok juga. Sama mereka berdua tuh. Dalam nih. Kok jadi gue yang salah atau gue? Wah ya udahlah. Ini salah lo nggak bisa nerima kebahagiaan orang. Iya. Gue lagi happy lo nggak terima. Gue dari grup itu grup fight timnya. Oke. Ya udahlah. Salah gue. Yang kali cari pelatih banyak lah, jangan satu-satu ya, monopoli gue. Ya. Benar. Dahal ya, gue mikir ya, kalau dia bisa ngembangin atlet kayak gue ada banyak gitu, kan dia kencang juga 20% per orang. Dan nama dia juga makin naik. Sekarang kalau oke lah orang mikir, lu ngada-ngada, lu yang salah. Sekarang kita lihat aja, dia punya fighter apa enggak sekarang? Iya. Lihatnya gampang gitu aja. Benar. Fighternya ada gak? Nggak ada. Hilang semua. Teman ada gak? Hilang semua juga. Gitu. Gue nggak lebay. Iya. Dan faktanya seperti itu. Dan kebanyakan fighter dia pindah ke camp gue. Gitu. Kayak si Andi, si Dwi. Iya. Bukan salah gue. Dan ternyata memang seorang atlet pun atau seorang juara pun belum tentu bisa melahirkan seorang juara atau champion juga. Dan itu kenapa pas gue ngelatih fighter gue kayak ngelatih si Dwi, ngelatih yang lain-lain, ya dan puji Tuhan menang semua banyak gitu, menang terus. Dan lo totalitas di sini. Gue totalitas. Mereka. Saatnya gue ngelatih. Gue juga main game bro, gue juga main anything, organisasi, gabung ini, gabung itu. Saatnya ngelatih gue ngelatih, ya kan? Gitu. Jadi gue nggak mau kejadian gue dialami sama yang lain. Benar. Tanggung jawab. Ya. Kayak Ronald. Gue latih, mantap. Iya. Ronald yang kemarin barusan tanding tuh ya. Ya. Nah ini gue mau tanya nih, Pupung ada pelatihnya di sini nih. Iya. Kemarin kan kemenangannya nih di mata netizen, itu cukup kontroversi. Iya. Iya kan. Di komentar ya bisa kita lihat di komentar Instagram, semuanya nggak ada yang terima dengan kemenangannya. 90%. Netizen tuh nggak apa ya, dengan kondisi kemenangan Ronald tuh nggak terima. Itu seperti apa tuh di pandangan di mata seorang pelatih? Pandangan gue kalaupun si Adi juga menang, ya gue sih menerima aja. Itu emang skor yang sangat tipis, ya kita mesti wise juga. Jangan gara-gara ngejagoin Adi terus ngelihatnya langsung ini curangin. Ini skor tipis banget, sangat sulit. Kalaupun wasit juri menangin si Adi pun pasti yang mendukung Ronald akan komen seperti itu. Skornya sangat tipis. Dan cara menilai WR4 kan setahu gue ya waktu gue jadi juri. Bukan per ronde kayak tinju. Ronde 1 menang ini, ronde 2 menang ini. Total semua. Total damage, total poin akumulasi. Damage-nya pun ada yang nilainya bagus, ada yang enggak gitu kan. Di ronde 3 ya Adi take down tapi enggak ngapa-ngapain. Elbow ke badan ya kan. Kalau buat yang belum pernah ngerasain elbow ke badan nanti rasain aja. Ya kan? Sakit itu.
Sampai dia berubah posisi beberapa kali. Nah, lalu pukulan-pukulan receh yang ganggu, ya poin. Tapi kalau banyak, terus elbow, sampai dia berubah posisi, itu kan damage. Terus pas lagi ronde 1, ronde 2 tuh benar-benar susah banget lah untuk nilai, ya kan? Iya. Ya, mungkin udah dari poin ronde 3 itu yang banyak. Dan setahu gue juga nih bang, kita agak sedikit perdebatan di sini nih. Kita adu argumen di sini. Takedown itu kan poinnya tinggi banget bang. Dan takedownnya Adi Ruminto ke Ronald itu gila parah banget men. Berapa kali? Berkali-kali. Ada 3 kali. Ada sekitar 3 kalian dia takedown. Nah, tapi mungkin nggak tahu. Poinnya tinggi banget. Tingginya ini seberapa? Nah itu. Kita nggak tahu kan. Ya. Nah itu. Tapi takedown itu poinnya setahu gue nih tinggi gitu bang. Makanya gue komen di Instagram OneBread, jujur gue kaget dengan hasilnya. Jujur gue. Karena sih pasrah. Ya, menang kalah ya siapapun ya udah itu hasilnya. Walaupun sebenarnya Ronald juga teman gue. Ronald teman gue, justru si Adi Ruminto gue nggak terlalu kenal malah gitu. Tapi kan gue sebagai penonton juga harus fair juga ngelihat itu gitu. Sampai Haris Sofyan juga komen kan. Takedownnya ini gimana ngitungnya gitu. Jadinya begitu, kita juga mempertanyakan gitu loh. Bener. Sedangkan takedownnya tuh gila banget. Satu ya kita nggak tahu nilainya. Yang kedua Adi nggak bisa ngontrol di bawah, nggak bisa memanfaatkan dia peluang. Di ronde terakhir memang bener si Ronald lebih banyak melakukan pukulan-pukulan. Si Adi Rumintonya pasif, diam. Mungkin niatnya si Adi Ruminto mengamankan nilai. Ya, dia mengamankan nilai dengan memperpanjang waktu biar cepat habis nih, ya udah gue tahan aja. Mungkin seperti itu pemikirannya. Tapi ronde 2 ada sempat Adi Ruminto terpojok ke cage. Nih ya, kena pukulan sama nih kan. Nah itu juga kan kita mesti nilai juga. Kita nggak tahu itu damage-nya gimana hitungannya di juri. Gitu. Susah sih emang karena skornya tipis banget. Ya orang berhak bilang wah curang gini. Sebenarnya bukan kecurangan sih. Susah. Susah. Kalau kita penonton jadi wasit pun akan bingung. Gitu. Iya, lo jadi wasit deh gitu. Susah bener. Jadi juri wasit. Bener. Pasti ada yang pro dan kontra. Iya. Pasti. Cuman ya kalau emang masih nggak senang tinggal rematch. Dulu aja juga boleh di rematch, masa ini nggak boleh. Yang salahnya kan gini, si penonton ini netizen kadang malah menyudutkan fighternya. Fighter kan nggak tahu apa-apa. Betul. Yang dikomenin malah fighternya. Yang dikoreksi harusnya bukan fighternya. Gitu. Memang yang dikritik. Ya kita nggak salah dong kritik ke wasit juri, ke pihak promotor, nggak salah dong. Benar. Tapi kadang netizen ya kritiknya lebay aja. Kalau kritik yang agak beretika dan sopan aja lah. Benar. Gue juga meskipun agak sedikit suka sebel gitu, tapi nahan-nahan dikit lah. Kalau kritik gue aman nggak bro? Gue kan komennya, gue kaget sih dengan hasilnya. Aman ya? Gue ganteng. Gue kaget ya. Ya gue kaget aja, gue bisa nonton kan. Wah, udah menang ini pasti. Wah, kok bisa gitu? Gue kaget di situ. Gue juga sebenarnya cukup kaget. Kaget kan? Dan Ronald ini ya seperti gue tulis di Instagram gue, dia tuh lagi cedera bro. Dia latihan sama gue aja, kena hajar dikit dia berhenti. Cedera parah itu, cederanya parah. Gue sih salut sama dia sih, mentalnya ya. Dia masih berani fight. Gue udah tawarin berkali-kali, udahlah lu pending aja. Nggak bisa coach, mental saya udah siap. Emang tuh orang benar-benar mentalnya bagus. Mentalnya bagus. Dia seorang TNI. Makanya Angkatan Darat. Kemarin gue sampai teriak-teriak mau mampus. Dia nggak bisa all out. Dia benar-benar takut tendang. Iya, dia biasanya tendangannya terbang-terbang mulu. Nggak ada kemarin. Nggak keluar. Ada beberapa cedera yang dia benar-benar harus jaga. Nah itu dia. Makanya gue pengen ngeliat dia lagi fit nih. Rematch lagi, bagus. Sikat aja. Iya. Bagus tuh boleh tuh. Yang gue lihat di TV kok pelatihnya nggak jadi corner ya? Anda cari aman ya. You know lah. Kok gak jadi corner dia jadi penonton, tapi dia suaranya sampai keluar. Oh iya. Ini gue kenal suaranya nih. Oke, thank you Bang Rudi. Udah berkisah di podcast Zenwalk panjang banget. Kita tadi start dari jam berapa? Habis duhur sampai mau maghrib. Waduh, mantap. Masya Allah. Top. Tapi berbobot semua lo isinya, gila. Daging semua ya. Pelajaran semua Bang. Iya. Itu mudah-mudahan kita ini kisah Bang Rudi bisa menginspirasi para Zenwalkers nih. Yes. Pada fighter khususnya gitu. Biar para fighter ini nggak ketakutan gitu loh ketika dapat intimidasi dari orang-orang yang punya power. Benar. Gitu. Buat teman-teman jangan pernah takut. Rizki sudah ada yang atur. Iya. Lo punya Tuhan kan, lo pada kan, iya kan? Pasti ada jalan ya. Gitu loh.
Thank you udah ikutin podcast Zenwalk. Zenwalk. Ahoy. Thank you.